akan membahas ya pertemuan kedua pada mata kuliah akuntansi manajemen. Tadi saya sudah share buku dan modulnya ya. Karena Akmen itu sangat banyak ya. ALK juga sebenarnya banyak perhitungan ya. Oke, jadi untuk modul dan buku ajar yang sudah saya share, silakan Anda pegang ya sebagai pegangan mata kuliah ini, di mana soal-soal pembahasan dan studi kasus ya, terutama untuk mempertajam ya, untuk memperdalam perhitungan itu sangat penting ya. Jadi penuh dengan praktek berhitung sebenarnya untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Karena bentuknya yang banyak studi kasus tadi ya, maka terutama modul yang saya share itu sangat penting untuk kita pelajari. Nah, kemarin pengantar tentang akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan sudah saya bahas ya minggu kemarin, kegunaan dan perbedaannya. Saya akan share gitu ya, share all biar kelihatan. Nanti kalau ini saya minta salah satu atau dua orang, kalau saya tanya ada yang nyaut, ada yang confirm kalau misalkan saya gak kedengeran gitu ya. Sebenarnya tadi saya mencoba membuat YouTube untuk modul pertemuan 2 ALK ya, tapi ternyata nggak bagus karena ternyata kalau sendiri itu saya nggak tahu kalau PPT-nya nggak jalan ya. Saya sudah. Apakah kelihatan? Share saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Oke, untuk pertemuan ini ya sesuai silabus ya kemarin saya sudah jelaskan ya, kita akan mulai membahas lebih dalam ya mengenai konsep biaya ya. Sebenarnya ini pertemuan ketiga ya. Tapi kemarin kita sudah bahas pertemuan 1 dan 2 ya. Anda sudah bisa membahas lingkungan bisnis, misalkan adanya Shopee, GoFood, Garuda Indonesia ya dan lain-lain. Yang intinya akuntansi manajemen itu berkaitan dengan strategi bisnis juga gitu ya. Nah, perbedaan lebih lanjut ini kelihatan ya. Saya confirm share saya. Kalau kamu laporan keuangan ya, akuntansi keuangan ini ya, laporan akuntansi keuangan misalkan, bentuknya seperti ini ya. Misalkan penjualan 6 juta ya. Kemudian biaya pokok penjualan ya ada 3.600.000. Nah, sehingga ketika 6 juta dikurangi 3.600.000, 2,4 ya, 2.400.000 ini adalah laba kotor. Ya kan? Nah, secara prosentase ya biayanya 60%, laba kotornya 40%, seperti itu ya. Nah, laba kotor ya untuk menjadi laba bersih tentunya dikurangi beban-beban ya, beban pemasaran, administrasi, beban distribusi ketika di total menjadi 450.000 ya. Nah, sehingga ketika dikurangin ya laba kotor dikurangi beban, total beban ya menjadi laba bersih 2.150.000. Sampai sini paham ya? Nasta gimana? Ya, kedengaran oke. Tapi kalau akuntansi manajemen ya laporannya seperti ini ya, nanti penjualan 6 juta. Nah, 6 juta ini biasanya kan kita punya produk ya, kayak misalkan kita perusahaan makanan ya, ada merek A ya, merek B, di sini merek X, merek Z, merek X, Y, Z gitu ya. Di mana penjualannya itu merek X, walaupun misalkan sama-sama gitu ya, kalau kita produksinya misalkan makanan itu ciki gitu ya, ciki kentang, ciki bulat ya, ciki balls ya, kemudian ada yang bentuknya kentang ya, stick, ada yang kentang
keripik misalkan. Penjualannya masing-masing menyumbang 2.700.000 ya. X misalkan ini yang bulat ya, balls, kemudian ini Ciki Sticks yang kentang 1.000.000 dan Ciki keripik 2.300.000. Nah, menjadi total penjualan 6 juta. Nah, secara akuntansi manajemen kita harus memecah seperti ini ya. Tidak konsolidasian ya seperti akuntansi keuangan. Sehingga kita juga bisa cek biaya pokok penjualan dari masing-masing merek tadi ya. Yang X 1.400.000, yang Y-nya 800, yang Z-nya 1.400.000. Kita total ternyata yang paling rendah ya yang Y dengan biaya pokok penjualannya. Sehingga masing-masing produksi ini ya menyumbangkan laba kotor untuk yang X 1.300.000, yang Y 200, yang Z 900. Adapun beban-bebannya juga kita tahu di X 140, yang Y, nah ini tinggi nih bebannya nih 210.000, yang Z 100.000. Nah, ketika kita konsolidasikan laba bersihnya di sini 1.160 ya. Setelah 1.300.000 dikurang 140 ya. Ini minus ya labanya, laba bersihnya. Dan di sini yang Z 800 labanya ya. Ada perbedaan kan ya? Kenapa di sini 1,9? Ada yang bisa menemukan kesalahannya di mana? Ini salah jumlah, benar? Namanya modul buatan orang. Silakan confirm Nasta. Jadi kalau kita lihat kan di sini 1 juta tambah ini 1.150 tambah 800 ya. Di mana perbedaannya dengan di sini kan 2.150. Apakah ada kesalahan hitung atau bagaimana manajemen? Kita lihat di beban penjualan, beban 450 sama. Di sini 2.400.000 sama ya. Seharusnya kan ini dikurang ini hasilnya adalah 1.190 benar. Nah, jadi yang salah adalah pengetikan di sini ya. Ini dikurang ini kan harusnya 1.950 ya. Ada kesalahan ketik ya. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, paham, jadi Pak. Jangan bingung. Nah, di sini saya mau jelaskan bahwa ada ya pemaparan lebih dalam ketika kita membuat laporan akuntansi manajemen. Nah, di sini akan ada karakteristik biaya-biaya. Nah, sebenarnya untuk pertemuan ketiga nanti tentang biaya ya, tapi kita bahas sekarang. Biaya langsung. Nah, biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri sampai ke objek biaya. Ya, jadi misalkan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Ya, misalkan kita punya pabrik garmen ya, misalkan itu ya, untuk menghasilkan satu potong baju butuh berapa meter ya, baju, benang ya, kain kan benang, dan berapa banyak jam kerja yang dihabiskan untuk satu potong baju tadi ya, kemeja misalkan. Nah, kemudian ada biaya tidak langsung, yaitu biaya bersama terhadap beberapa objek biaya sehingga tidak dapat ditelusur secara langsung ke objek biaya. Ya, jadi kalau misalkan berapa jam kerja menghasilkan satu potong baju dan berapa biaya bahan bakunya, kainnya dan benang-benangnya itu bisa kita hitung. Jadi HPP. Tapi kalau satpam yang menjaga pabrik, nah dia kan global ya, menjaga pabrik secara umum. Nah, jadi biaya bersama dia itu, ya, biaya satpam itu. Karena satpam tidak bisa kita telusur menjadi berapa besar persen komponen gaji satpam membentuk HPP. Seperti itu ya.
Sampai sini ada yang mau nanya? Termasuk nanti misalkan biaya listrik satu pabrik ya, listrik juga dipakai bersama kan. Kalau misalkan listrik itu misalkan untuk komputer di ruang manajer, untuk pendingin AC di ruang manajer, tapi juga dipakai untuk misalkan penerangan di pabrik-pabrik yang operasional langsung. Nah, ya, biaya listrik juga menjadi biaya bersama. Nah, kemudian biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Nah, biaya terkendali ini sejauh mana manajer mengendalikan biaya. Nah, misalkan biaya yang terkendali ini pada jenjang manajemen tertentu, manajer memiliki atau mempunyai kekuasaan untuk mengotorisasi biaya tersebut. Ya, sehingga biaya otorisasi itu bisa oke, bisa tidak ya, bisa di ACC atau tidak. Tapi biaya tidak terkendali ini di luar kendali manajer karena tidak dapat mengotorisasinya, gitu ya. Sehingga ada jenjang organisasi dan jenjang waktu, ya. Nah, misalkan di sini kalau misalkan itu biaya tenaga kerja, manajer tuh bisa meng-cut ya, misalkan udah kamu besok dirumahkan dulu, berhenti sementara, nanti kalau produksi kita ada lagi kamu dipanggil. Nah, biaya tenaga kerja dalam hal ini controllable cost. Tapi biaya sewa ya, itu biaya yang sulit dikendalikan manajer karena mau nggak mau harus dibayar. Kalau tidak kita sewa tanah atau gedung pabrik ini, maka mesin-mesin mau taruh di mana, walaupun misalkan sudah tidak produksi ya, menunggu pandemi berakhir. Nah, mungkin kendalinya bukan manajer tapi lebih ke pemilik ya, pemilik itu ya lebih tinggi lagi. Jadi ada jenjang organisasi di atasnya manajer yang dapat mengkontrol cost untuk sewa pabrik misalkan. Ada yang mau nanya sampai sini? Gimana? Ada yang mau nanya mengenai biaya langsung dan tidak langsung? Belum, Pak. Kemudian belum ya, biaya bersama. Nah, tadi ya, biaya bersama ini tadi biaya gaji satpam ya. Gaji satpam ini juga termasuk biaya bersama kategorinya ya. Nah, di sini mungkin lebih ke arah produksi ya. Misalkan kalau kita ada biaya penerangan ya listrik, nah di situ lebih ke biaya bersama untuk menghasilkan keluaran atau output pabrik. Nah, nanti akan kita pilah-pilah lagi ya biayanya langsung ya, cost produksi atau bersama-sama seperti itu. Kemudian biaya relevan dan biaya tidak relevan ya. Nah, ini biaya relevan, biaya yang berbeda untuk suatu tindakan yang berbeda ya. Misalkan kita akan melakukan ekspansif gitu ya, pabrik. Nah, tentunya banyak biaya-biaya yang dibutuhkan untuk beli barang baru, gedung baru ya. Nah, itu namanya biaya relevan. Tapi ada biaya yang tidak relevan ya, biaya yang tidak berubah untuk semua alternatif. Nah, ini apa namanya? Seperti biaya tetap ya. Kemudian ada biaya terbenam, sunk cost ya. Nah, ini adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat diganti dengan keputusan yang akan datang ya. Jadi biayanya ya ya sudah hilang ya, sudah terbenam itu kan artinya sudah terbawa gitu ya. Biaya diferensial atau biaya inkremental ya. Nah, ini adalah perbedaan jumlah biaya di antara dua alternatif, di mana karakternya adalah estimasi biaya yang akan datang dan biaya diferensial yang meliputi biaya-biaya yang berubah akibat keputusan yang sedang dianalisis. Ya, biaya itu bisa berubah ya, biaya bunga aja suka berubah ya, bunga bank ya. Kemudian ada opportunity cost. Nah, adalah manfaat yang dikorbankan kalau kita memilih satu tindakan dengan mengorbankan tindakan lainnya. Ya. Misalkan kita punya uang ya. Apakah kita mau membeli tanah ataukah
kita mau mengekspansi usaha, ya, membeli tanah itu. Atau kita taruh di bank, itu namanya kita punya uang ya, bisa ditaruh deposito. Nah, kalau kita memilih investasi di bank, berarti ada kesempatan membeli tanah yang hilang. Atau kita membeli tanah, nah berarti kesempatan untuk mendapat bunga bank deposito hilang. Ya, seperti itu ya, atau biaya imbalan atau biaya yang hilang, potensi hilang. Karena kita mengambil satu tindakan. Nah, ini adalah pengantar sebenarnya yang kemarin ya. Banyak bicara biaya memang kalau akuntansi manajemen ya, lebih matang tentang biaya. Jadi biaya ini cost ini harus dipahami dengan detail ya. Apakah di sini akan dibahas ya perilaku biaya, fixed cost, variable cost ya, apakah campuran gitu. Nah, biaya itu memiliki perilaku ya, sehingga dengan mengamati perilakunya kita bisa melakukan keputusan-keputusan. Apakah akan ditekan ya, apakah ekspansif kemudian kita mengeluarkan biaya lebih. Nah, itu gimana tuh perilakunya. Jadi berdasarkan perilaku biaya itu ya ada biaya variabel, ingat ya. Variable cost, ada fixed cost, biaya tetap, dan ada biaya semi variabel ya. Nah, untuk biaya variabel, nah ini cirinya ya, berubah secara proporsional sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Contohnya biaya bahan baku ya. Yang namanya misalkan kita garment untuk menghasilkan satu potong baju, kita membutuhkan misalkan 2 meter, 1,5 meter ya kain. Lah, kalau kita mau bikin 10 potong baju, berarti kita memerlukan berapa? Ada yang bisa jawab? Kalau misalkan satu potong baju 1,5 meter, kalau kita mau nambah menjadi 10 potong baju, berarti kita butuh berapa kainnya? Ada yang bisa jawab? 15 meter. 15 meter. Nah, otomatis biaya bahan baku yang bertambah, gitu ya, akan menaikkan biaya juga kan. Ya, dari 1,5 meter, misalkan harganya 50.000 atau 30.000, ya kalau beli banyak ya. Sekarang menjadi 300.000 untuk menghasilkan 10 potong baju. Nah, itu menandakan bahan baku yang bertambah menunjukkan biaya bahan baku juga naik. Seiring dengan peningkatan output ya, barang jadi yang kita akan jual. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Untuk menghasilkan satu potong baju, kita membutuhkan misalkan 8 jam kerja, mulai dari dipotong, kemudian dijahit ya, kemudian dirapikan ya, diobras gitu. Sekarang kalau kita mau menghasilkan 10 potong baju, berapa? Kalau linear ya, berapa lama waktu kerja yang dibutuhkan? Kalau satu potong baju 8 jam, 10 potong baju menjadi berapa jam? 80. Ini linear aja ya, kita nggak menghitung efisiensi ya, karena biasanya kalau makin banyak efisiensi ada misalkan menjadi cuma 40 jam kerja, tapi kita anggap ceteris paribus ya, asumsi tetap. Dengan adanya tenaga kerja ya, jam kerjanya bertambah, tentunya juga ini yang disebut dengan variable cost ya, juga akan bertambah bayarannya gitu ya, sehingga nanti kita bisa hitung. Kemudian sebagian, nah ini nggak semua ya, biaya overhead pabrik ya. Ada yang tahu apa itu biaya overhead? Ada yang bisa jawab? Saya kasih poin, kalau ada yang bisa jawab. FOH, biaya overhead. Overhead cost.
biaya yang tidak terkait langsung dengan proses produksi. Ya, biaya yang tidak terkait langsung dengan proses produksi. Tapi kalau di biaya variabel ini hanya sebagian ya. Nah, di biaya overhead ini, ada yang bisa kasih contohnya? Biaya yang tidak langsung berkaitan. Nah, tadi ya, termasuk gaji satpam itu biaya per head ya. Tapi di luar itu misalkan biaya pengangkutan ya kalau di luar. Tapi kalau di pabrik itu ya satpam tadi. Kemudian biaya pemeliharaannya ya, pemeliharaan pabrik. Nah, itu termasuk overhead. Overhead cost ya. Nah, ini komisi penjualan ya biasanya orang makin banyak jual juga semakin banyak komisinya. Nah, biaya jenis variabel ini ya, jenis biaya variabel ini. Nah, ini ada yang namanya biaya variable engineer variable cost. Nah, ini berkaitan dengan hubungan fisik dengan volume kegiatan perusahaan. Contohnya bahan baku ya. Karena makin banyak yang ingin diproduksi, maka mau nggak mau biaya bahan baku persediaan makin banyak. Nah, volumenya kan banyak tuh. Kita perlu menyimpan ya. Kemudian ada discretionary cost ya. Ini nanti kalau kamu skripsi sering banget ini dibahas discretionary cost ya. Nah, ini biasanya bersifat variabel karena kebijakan manajemen. Nah, ini nih kalau kamu mau bahas tentang fraud ya, fraud triangle, manajemen laba, biasanya ini tempatnya orang manipulasi ya, discretionary cost. Contohnya apa? Biaya komisi penjualan. Nah, biaya komisi, biaya maintenance, biaya marketing. Nah, itu adalah biaya-biaya yang biasanya dibuat-buat oleh manajemen untuk menghasilkan keuntungan pribadi ya, discretionary cost. Itu nantilah kalau skripsi. Tapi dalam hal ini kita yang lurus-lurus aja, discretionary cost ini memang harus ada. Tapi ya kalau wajib ada dan biasanya juga untuk memperlancar penjualan misalkan ya kita mengeluarkan biaya komisi gitu ya. Untuk marketing kita membutuhkan biaya maintenance ya untuk meng-hire klien gitu ya. Nah, itu 5% dari hasil penjualan dipatok gitu ya. Nah, ini biaya variabel discretionary. Ada biaya variabel engineer. Setelah Anda memahami biaya variabel, bahwa biaya variabel adalah biaya yang seiring dengan ya proporsional gitu ya, sebanding dengan perubahan volume produksi dia akan bertambah. Ada dua jenis, kedua adalah biaya fixed cost. Nah, biaya fixed cost contohnya di sinilah. PBB ini pajak bumi dan bangunan. Mau produksinya banyak, mau sedikit, mau nggak produksi, mau tutup, kita tetap bayar PBB. Nah, itu namanya fixed cost. Kemudian gaji manajer pabrik. Mau pabriknya kosong, hari ini lagi libur karena pandemi, ya gaji karyawan tetap, ya gaji karyawan tetap, gaji manajer pabrik ya itu semuanya fixed cost. Mau produksinya full ya, semua mesin jalan ya, mau tidak jalan setengah, nah, tetap bayar gaji segitu. Kemudian premi asuransi gedung pabrik ya, ini juga sama ya, sama kayak PBB ya. Kalau kebakaran, premi asuransi kebakaran dan sebagainya juga wajib dibayar. Nah, jadi biaya tetap ini adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah. Ya, walaupun produksi mau nggak produksi sedikit mau produksi banyak, kita tetap bayar segitu. Nah, itulah namanya fixed cost. Nah, contohnya ada committed fixed cost atau capacity cost. Contohnya di sini adalah ya tadi PBB, pajak bumi gaji, ya gaji karyawan tetap, depresiasi gedung dan lain-lain. Kemudian ada discretionary fixed cost ya. Nah, biaya tetap yang dapat dieliminasi oleh manajemen. Contohnya biaya promosi, biaya R&D, riset dan pengembangan, biaya konsultan ya. Mungkin di anggaran sudah ditetapkan gitu ya. Misalkan tadi 5% harus habis. Nah,
Tapi di sini kebijakan itu bisa dieliminasi ya, bisa dibuang ya. Misalkan mau banyak produksinya, penjualannya, kita mengeluarkan 20 juta untuk biaya promosi. Tetap ya, kita tetapkan biaya discretionary tetap. Tapi bisa jadi dapat dieliminasi ya atau dikurangi oleh manajemen. Kemudian ada jenis semi variable cost ya. Nah, semi variable cost ini biaya yang berubah tapi tidak proporsional. Ya, tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan ya. Kadang unsur biaya tetap, kadang juga ada unsur biaya variabel gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita terhadap perilaku ini memperlakukannya ya? Biaya ini harus dipisah ke dalam komponen biaya tetap dan komponen variabel. Kemudian dianalisis datanya berdasarkan biaya masa lalu. Jadi kita nggak seenaknya, udahlah ini jadi biaya tetap, ini biaya tetap, biaya variabel. Belum tentu ya. Nah, kita harus analisis dulu data berdasarkan historical cost-nya. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan metode titik terendah dan titik tertinggi atau high low method ya. Kita akan lihat dia pada historical cost-nya ya, biaya masa lalu. Bagaimana ketika kegiatan tertinggi, bagaimana ketika kegiatan terendah, bagaimana biaya tersebut naik atau turunnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Di mana Y sama dengan F unsur biaya tetap, Y biaya campuran plus Vx. V adalah biaya variabel per unit aktivitas. Slope atau kemiringan. Ya, di sini kita nyarinya dengan Y2 min Y1, X2 min X1. Sedangkan X adalah tingkat aktivitas, variabel bebas atau independen. Nah, yang kita cari biasanya F dan V-nya ini. F dan V. F adalah unsur biaya tetap. Nah, di sini rumusnya total biaya dikurangi biaya variabel dibagi Y1 dikurang Vx1. Pakai rumus tuh ya. Nah, rumus itu biasanya agak susah dipahami, tapi dengan adanya contoh soal kamu akan lebih bisa. Contohnya seperti ini. Biaya pemeliharaan atas peralatan mesin. Nah, biaya pemeliharaan atas peralatan mesin. Kita pengen tahu apakah dia masuk sebagai biaya variabel atau biaya fix ya, ataukah biaya semi ya. Nah, di sini akan kita lihat dengan persamaan seperti ini. Januari jam mesin 1.000, biaya pemeliharaan 1 juta. Februari, Maret, April, Mei jam mesin yang dipakai ini semakin tinggi. Nah, biaya pemeliharaan juga sebenarnya semakin tinggi. Nah, kita akan lihat apakah keragaan dia sebagai biaya tetap atau biaya variabel. Kita cari V-nya ya dengan rumus slope atau kemiringan. Y2 ya min Y1, X2 min X1. 3 juta nih Y2-nya. Kemudian Y1-nya kita 1 juta di sini ya. Kemudian dia 5.000. Kemudian dia 1.000. Nah, hasilnya ini 2.750.000 dibagi 4.000 hasilnya 687. Nah, ini V. Untuk mencari F, Y1 min Vx1. Nah, contohnya Y1 adalah 1 juta ya dikurang V sudah kita ketahui 687,50 ya dikurang dikali X1 1.000 ya. Ini nih. Hasilnya adalah 312.500. 312.500. Sehingga kita punya menjadi formula biaya seperti ini. Ya, di mana F ya rumusnya kan Y F plus Vx ya. Y sama dengan F plus Vx. Sehingga kita menemukan formula biaya Y ya
312.500 plus 687,5x. Ya, ini formula biaya. Sehingga ketika kita memasukkan misalkan berapa Y gitu ya, kita pengen tahu misalkan ketika 20.000 jam kerja gitu ya, berapa X-nya? X ini kan adalah biayanya ya, biaya pemeliharaan ya. Kita pengen tahu berapa biayanya. Ketika di sini kita ganti 20.000 jam kerja mesinnya, berapa sih biaya pemeliharaannya gitu, X-nya. Itu diketahui. Scatter graph method. Nah, ini juga kita akan melihat biaya-biaya itu ya dipisahkan dengan grafik ya, pemakaian suatu grafik. Kemudian 2 titik yang mendekati garis baru dihitung dengan metode titik terendah dan titik tertinggi. Ini yang paling terkenal ya dengan menggunakan metode least square atau metode kuadrat terkecil. Dengan rumus YA plus BX. Sebenarnya mirip tadi ya. Tadi kan Y sama dengan F plus VX. Kalau ini YA plus BX ya. Di mana A-nya itu berbeda. Kalau A dia seperti ini rumusnya ya. Sigma Y min B sigma X N. Nah, gitu ya. Terus B-nya rumusnya ini. Nah, sekali lagi untuk rumus kadang susah ya kita jelaskan, tapi dengan adanya contoh soal, kita akan menjadi lebih mudah. Misalkan tadi ya, saat 1000 jam kerjanya 1000, dia mengeluarkan 1 juta biayanya. Jam kerja mesin 2000, 1.250. Jam mesinnya 3000, biaya pemeliharaannya 2.250. Nah, ini di sigma. Sigma itu artinya dijumlahkan menjadi 15.000. Sigma Y 10.750. Nah, ini perkaliannya. Sigma XY 1 juta dikali 1000 jadi 1 miliar. Kemudian dijumlahkan 39 M. Kemudian dikuadratkan. X kuadrat ini ya 1000. Nah, menjadi 1 juta. 2000 4 juta. 3000 9 juta ditotalkan menjadi 55 juta. Dimasukkan ke dalam rumus nih seperti ini. Ya, rumus B kan ini ya. Masukkan hasilnya menjadi 675 B. Kemudian untuk A juga dimasukkan hasilnya 125.000. Sehingga menjadi Y 125.000, A-nya, B-nya 675X. Nanti sama ya pertanyaannya. Ya, berapa Y? Misalkan Y di sini adalah jumlah uang ya. Ketika X-nya ini diganti misalkan 20.000 jam kerja mesin. Sama aja sama yang tadi. Cuman metodenya beda, disebut metode least square. Kalau ini tadi metode tertinggi dan terendah ya. Kalau yang pertama high-low method ya. Pertanyaan nanti sama, berapa biaya yang dikeluarkan saat jam kerja mesin misalkan 20.000, 100.000 dan sebagainya. Sehingga kita tahu semi variable cost tersebut dihitung ya berapa banyaknya. Sampai sini ada yang mau nanya? Gimana? Sampai sini ada yang mau nanya? Nah, kita bahas dari sisi buku akuntansi menengahnya yang sudah saya bagikan ya. Jadi memang Anda harus benar-benar mengetahui biaya-biaya yang keluar. Apakah dia masuk ke dalam biaya variable cost? Apakah dia termasuk ke dalam biaya fixed cost ya? Nah, jadi benar-benar kalian tahu. Nah, materi kali ini Anda sudah tahu tentang biaya-biaya tetap, kemudian biaya variabel dan biaya semi variabel.
Nah, ini contohnya ya untuk biaya tetap. Misalkan di sini sewa mesin. Jadi sewa mesin itu setahun US 60.000. Nah, namanya biaya tetap. Ketika jumlah potongan 3 inch ini ya, misalkan 60.000 ya. Biaya apa namanya? Sorry, ini namanya volume yang dihasilkan ya, 120.000, 180.000, dia biayanya tetap segini aja. Sedangkan volume yang dihasilkan, misalkan ini berapa potong baju gitu ya, 60.000 potong, 120.000 potong baju, 180.000 potong baju. Nah, sehingga biaya per unit semakin banyak yang diproduksi, nah dia akan semakin menurun ya biaya per unitnya. Jadi kalau cuma produksinya 60.000, maka per satu potong ya, nah, itu dia menyumbangkan biaya per unitnya $1. Tapi kalau kita misalkan semakin banyak produksinya, contohnya di sini 240.000 ya, dia biaya per unitnya menurun. Nah, menjadi $0,25. Nah, jadi kalau biaya tetap ya seperti ini perilakunya. Karena biayanya sudah dibayar segitu ya, tidak naik. Kemudian ada biaya variabel. Nah, biaya variabel contohnya di sini adalah biaya listrik. Nah, semakin banyak ya, contohnya juga tadi biaya bahan baku kain misalkan. Listrik kita pakai tentunya pakai mesin ya. Kalau jahit itu sekarang kan pakai mesin listrik tuh. Mesin jahitnya mesin listrik. Nah, misalkan ketika kita produksi 60.000, kita bayar listrik 12.000 US dollar. Kita produksi 120.000, dia akan sebanyak bayar listriknya ini 24.000. Kita produksi 180.000, bayar listriknya 36.000. Kita bayar dengan peningkatan bagi. Bagaimana cara membaginya? Ini dibagi 60.000, biaya per potong biaya per volume ya 24.000 ya dibagi 120.000. Dia justru per unitnya tetap. Ya, tidak ada penurunan. Kalau biaya tetap tadi semakin banyak semakin menurun ya. Kalau dia semakin banyak karena dia juga semakin banyak bayar, maka dia tetap ya biaya per unitnya nggak berubah. Sampai sini ada yang mau nanya mengenai biaya tetap dan biaya variabel? Ada yang mau nanya? Kedengeran ya suara saya ya? Terdengar, Pak. Kedengeran, Oke. Pak. Dan kelihatan ya slide yang bukan slide sih, buku yang saya share. Terlihat, Kelihatan? Pak. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, bagus. Kemudian di sini ada biaya campuran. Ya, jadi saya sudah bahas biaya tetap, biaya fixed cost ya, biaya variabel dan sekarang biaya campuran sama. Nah, tadi biaya tetap biaya campuran ini lebih jelasnya itu ada di modul. Dia bisa kita hitung dengan melakukan persamaan high low method dan yang kedua grafik, yang ketiga dengan menggunakan least square ya. Jadi untuk biaya semi variabel atau biaya campuran ya, contohnya di sini adalah agen penjualan sering dibayar dengan gaji yang ditambah dengan komisi. Nah, contohnya seperti itu ya. Di sana tadi contohnya tentang penggunaan maintenance ya, biaya maintenance, biaya perawatan mesin sesuai jam yang digunakan. Nah, itu lebih jelas tadi ya. Nanti ini bisa dibaca. Kalau dia lebih sederhana ya, total biaya ini biaya tetap plus biaya variabel. Kalau dia tadi biaya gaji,
gajinya 30.000. Nah, ini dikali 0,5 kali unit terjual. Ini kalau marketing ya. Jadi ada yang biaya tercampur. Saya tentunya akan memilah-milah ya. Memilah-milah mana yang penting, karena kuliah ini waktunya sedikit. Atau yang sesuai silabus gitu ya. Nah, kalau Anda mau baca buku ini yang telah saya share, silakan dibaca. Kemudian kalau ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan ya. Untuk untuk pembelajaran tentunya saya mix antara yang modul dengan yang buku gitu ya. Nah, perilaku yang penting Anda tahu perilaku biaya tetap, biaya fixed cost tadi ya, biaya variable cost, dan biaya semi variable cost. Itu yang penting dulu, yang harus dikuasain ya. Nah, kalau buku ini banyak sekali contoh soalnya, tapi menurut saya tidak berkaitan dengan silabus. Pertama, yang kedua sering ada pengulangan ya. Nah, yang paling penting di sini adalah metode pemisahan biaya campuran. Tadi sudah saya bahas ya. Pertama metode tinggi rendah, sudah clear di itu. Nah, ini contoh untuk scatter plot ya. Di sini ada metode scatter plot atau metode grafik ya, dan metode kuadrat terkecil. Jadi poin paling pentingnya itu. Oke. Di sini saya akan lebih fokus ke studi kasus ya. Karena studi kasus seperti ini akan membuat Anda lebih paham ya daripada menjelaskan secara kualitatif saja atau ngomong-ngomong aja. Yang pertama, Kailin Manufacturing memiliki 3 orang staf ya. Kemudian dia punya gaji sebesar 30.000 US dollar. Mampu memproses 5.000 faktur per tahun. Nah, kamu kalau kerja itu kenapa harus dituntut efisien ya? Karena ada hitungannya kalau perusahaan itu. Ya, setiap orang itu berapa banyak di sini faktur, formulir, perangko cek dan lain-lain yang diselesaikan. Nah, kemudian ini Kailin Manufacturing ini 3 orang staf gitu ya. Pertama, hitunglah tarif aktivitas untuk aktivitas pesanan pembelian dan bagilah aktivitas tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Hitunglah jumlah ketersediaan aktivitas dan bagilah ke dalam penggunaan aktivitas dan aktivitas tak terpakai. Hitunglah jumlah biaya sumber daya yang dipasok dan bagilah ke dalam penggunaan aktivitas dan aktivitas tak terpakai. Nah, jangan dilihat ini susah gitu atau ini gimana. Nah, ini kalau Anda sebagai manajer, maka Anda harus bisa menghitung nih. Kemudian nanti memberikan rekomendasi. Apakah si pegawai ini sudah efisien atau belum efisien. Contoh penyelesaiannya tarif aktivitas ya. Ada 3 orang, gajinya 30.000 ya. Ditambah 9.000 per tahun untuk formulir. Nah, ini yang dia keluarkan nih. 3 orang kali 30.000, 9.000 ya US dollar. Kemudian asumsinya 15.000 faktur yang diproses ya. Totali semuanya sehingga untuk faktur ternyata dia harus mengeluarkan 6,6 US dollar per faktur yang diselesaikan. Untuk tarif aktivitas tetap, nah yang tetapnya kan ini ya 90.000 ya, dibagi 15.000 menjadi 6 per faktur. Sedangkan variabelnya ya 9.000-nya dibagi 15.000 ya US 0,6 per faktur. Seperti itu ya. Kita bisa melihat bahwa ada 6 dolar per faktur sebagai biaya tetap aktif dan ada 0,6 per faktur sebagai variabel tetap ya. Kemudian ketersediaan aktivitas dan bagilah ke dalam penggunaan aktivitas dan aktivitas tak terpakai. Nah, ketersediaan aktivitas, penggunaan aktivitas tak terpakai ya. Ini ada 12.000 yang terselesaikan ya. Kemudian ada 2.500 yang di sini 12.000 ya. Dari ini bukan US sebenarnya ini.
satuan pekerjaan atau faktur ya. Kemudian biaya sumber daya yang dipasok ya, biaya aktivitas yang digunakan plus biaya aktivitas tak terpakai. Nah, ini 9.000 0,6 kali 12 Mars. Hasilnya menjadi 97.500. Jadi selama setahun mungkin ini. Nah, ini saya melihat bahwa bukunya berasal dari luar negeri ya. Jadi contoh soalnya juga banyak dari luar-luar. Silakan Anda baca-baca gitu ya. Di sini ada contoh soal ya, ada contoh soal tentang biaya tetap dan biaya variabel gitu ya. Untuk di modul, saya kembali ke modul. Nah, dia sudah mulai ke ABC, sistem ABC ya, activity based costing ini minggu depan ya, sesuai silabus. Saya melihat di sini terminologi biaya itu masuk ke pertemuan 4 dan 5 ya. Jadi kita masuk pertemuan 2, kita masih ke biaya-biaya. Nah, sampai sini ada yang mau nanya silakan, saya kasih kesempatan. Silakan yang mau nanya. Pak, saya mau bertanya. Boleh, siapa? Revika Dewi. Oh iya, silakan Revika. Itu yang di kasus 1 tadi kan yang 9.000 itu per tahun ya, 1 tahun. Untuk 1 Iya, tahun. iya. Dan yang gaji tetap 30.000-nya itu untuk 1 tahun juga apa setiap bulan ya? Ini kita perhatikan lagi pertanyaannya ya. Per tahun ya, 5.000 apa namanya? Setiap orang ini kan. Setiap staf, setiap orang per tahun. Nah, jadi ini semuanya hitungannya per tahun. Kalau per bulan berarti dibagi 12 ya. Maka gajinya itu sekitar $2.500. Nah, kalau pekerjaannya per per bulan ini dibagi 12. Karena ini per tahun, sudah evaluasi akhir tahun ya. Paham ya, Revika ya? Ya, paham. Terima kasih, Pak. Iya. Nah, apa? Contoh soal ini kadang ini rumusnya kita nggak tahu ya, seperti biaya sumber daya yang dipasok. Nah, itu sebenarnya ada di buku ya, harusnya ada di atas-atas ini, karena berkaitan dengan sumber daya gitu ya. Sedangkan tadi di modul itu tidak dibahas. Jadi kalau mau baca-baca lebih dalam ada gitu ya. Oke, kita bisa lanjut ya. Kim Wilson ya memutuskan untuk memperkirakan komponen tetap dan variabel yang berhubungan dengan aktivitas pengiriman perusahaan. Nah, paket yang dikirim jumlah biayanya 800. Kalau 20, 1.100. Kalau 15, 900. Nah, ini apa namanya? Dia membuat rekap data. Jadi nggak naik terus ya, tapi kadang hari ketiga ya paket yang dikirim cuma 15. Dan ini biayanya. Nah, estimasi. Nah, kalau estimasi ini nanti Anda pakai rumus ya. Pakai metode tinggi rendah. Tuh kan, estimasilah komponen tetap dan variabel. Di sini disuruh dengan metode tinggi rendah. Kemudian setelah itu prediksi jumlah biaya pengiriman jika 14 paket dikirim. Nah, di sini kan ada angka 14 nggak ada nih. Nah, dengan nanti Anda punya estimasi, estimasi ini nanti bentuknya persamaan, yaitu Y sama dengan F plus VX gitu ya. Kemudian estimasilah, nah, berdasarkan metode kuadrat terkecil. Nah, berdasarkan rumus B tersebut, ya, prediksilah. Nah, nanti juga ada persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX. Kemudian pada metode kuadrat terkecil, jelaskan apa arti koefisien determinasi. Oh ya, ini tadi saya tidak bahas, tapi gampang lah ini bisa. Nanti ada contoh soal. Oke, di bawah ya.
Nah, ini tarif variabel ya tadi Y2 min Y1 gitu ya. X1, X2 min X1. Nah, gitu ya. Di sini yang tertinggi mana nih? Nah, ini tertinggi nih ya, saat 25. Terendah mana ini? Ya, kalau misalkan tertinggi adanya di sini ya kita pakai 25 yang di sini. Jadi nggak harus di bawah ya. 25 min 10. Hasilnya ketemu US 30 per paket. Jumlah tetap ya tadi juga sudah dibahas ya rumusnya. Kita lihat ke atas ya. Metode ini. Nah, ini Y1 min VX1 ya. Maksudnya di sini tuh rumusnya nggak dikasih jelas ya. Y1 sama dengan Y1 min VX1. F sama dengan Y1 min VX1 ya. Y1-nya tadi 1.250.000 ya. Kemudian ini udah ketemu ya, 30 dikali 25. Jadi angka ini ya. Ya, ini ya. Kemudian dihasilkan 500. Jumlah tetap tarif variabelnya 30. Sehingga jumlah biayanya, nah ini persamaannya ya. Estimasilah. Kalau ditanya estimasilah, ini jawabannya ya. Yang pertama, estimasilah. Kemudian prediksilah. Ketika 14, berapa biayanya? Yaitu 920 ya. Jadi di sini jumlah biaya pengiriman jika 14 paket dikirim. Hasilnya adalah 920 US dolar. Sampai sini ada yang mau tanya? Kita bisa lanjut ya. Nah, di sini saya harus pakai SPSS ya. Atau Excel. Jadi di sini ada Excel ya. B ini regression output ya. Jadi nggak pakai manual. Kalau manual tadi ya harus pakai tabel dulu. Di sini ada contohnya tadi tabel pembantu. Nah, ini namanya tabel pembantu ya. Seperti ini kita kalau manual ya. Nah, bisa. Nah, tapi kalau pakai SPSS ini hasilnya seperti ini. Ya. Y langsung ketemu dia. 509, ini dari konstan ya. Dari sini angkanya. Kemudian US 2941 ya dari X koefisien dari sini ya. Sehingga ketika dimasukkan 14 ya, 14 paket yang dikirim maka biayanya 92165. Bandingkan ya kalau di sini 920 dengan metode tinggi rendah. Nah, kalau di sini pakai least square 921,65. Jadi kalau dia terlalu banyak begitu ya, terlalu banyak dia menggunakan Excel juga bisa ini atau menggunakan SPSS. Di sini ada koefisien determinasi ya. Di sini ada determination R square namanya. Di sini nih ya. R square. Nah, 9698 artinya 96,92 jumlah pengiriman dijelaskan oleh jumlah paket yang dikirim. Ya, jadi maksudnya seperti itu ya. Sedangkan korelasi sama dengan akarnya ini sebesar 0,98. Ini nggak usah terlalu dibahas lah ya. Nah, ini kalau saya mau praktekkan bisa. Nih, saya akan mengeluarkan Excel. Nah, kalau kamu mau coba nanti untuk menghasilkan output ini di Excel ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Kita masukkan dulu nih, 10, 20, 15. Kelihatan nggak Excel saya ini? Terlihat, Pak. Kelihatan ya, karena saya share all. 12, 18, 25. 12, 18, 25. 800, 1100, 900. Itu ya. Aduh.
900, 105. 900 lagi ya. 125. Kelihatan nggak nih? Terlihat, Pak. Nah, ini saya mau kasih tahu cara menjawabnya kalau ada rumus metode least square dengan Excel. Nah, ini kan biaya. Ini nanti kalau kamu pengen. Biasanya kalau saya di Excel 2016 sudah ada nih. Coba di add-ins, get data, kita cek. Oh, nggak ada. Option dulu, kita ke add-ins ya. Coba kita go. Oke, kalau kebetulan laptop saya baru diinstal juga ya. Kedengaran ya suara saya ya dengan tampilan Excel-nya ya. Kedengar, Pak. Nah, kalau misalkan belum ada statistika tools-nya, maka Anda harus tambahkan dulu dengan cara File, Option, kita ke Add-ins, kemudian kita pilih ini, Analysis Toolpack namanya ya. Kita go, ini Analysis Toolpack, kita centang, ya, kita oke. Nah, nanti di mana nih lihatnya nih? Kalau sudah kita aktifasi seperti itu ya, di add-ins, Analysis Toolpack, go. Kita juga nggak apa-apa, kita tambahkan, oke. Sebentar, tampilannya 2016 agak lain, tapi saya biasa pakai kok. Adanya di statistik kalau nanti kelihatan. Banyak sekali ya. Forecast ini bukan statistik tool. Manage. Get data, ini obvious. Statistik. Di sini mungkin ya. Oh, ini data analisis. Ini ya, yang tadi kita tambahkan, dia adanya di data, kemudian data analisis ya. Klik. Maklum 2016 saya baru pakai ya. Kemudian di sini akan ada banyak pilihan. Nah, pilihan itu kita pilih yang namanya regression. Nah, regression itu kata lainnya least square ya. Least square. Nah, kalau di sini ada banyak pilihan tuh ya. Nah, regression ini ya. Oke. Nah, mana yang mau kita prediksi tadi Y? Nah, biasanya biaya ya. Kemudian X-nya mana gitu ya. Nah, ini jangan sampai salah ya. Jadi kita kan rumusnya Y sama dengan A plus BX. Nah, apa yang X, apa yang Y itu harus didefinisikan dengan jelas. Biasanya sih tadi pertanyaannya berapakah X-nya 14 gitu ya.
maka biayanya berapa. Nah, ini menunjukkan yang menjadi Y adalah ini, biaya, ya. Sedangkan X-nya kan tadi diganti 14, adalah paket. Tinggal masukkan ini aja ya. Kemudian output range-nya jangan lupa, ya kita klik, nah kita taruh di bawahnya, gitu ya. Nah, ini kita taruh di bawahnya. Nah, jadi nanti hasil analisanya ada di bawahnya, output range ya. Kalau mau ini sudah oke aja. Oh ya, ini salah ya. Input range harusnya Y ini ya, gitu. Oh. Kemudian output range-nya udah ini, kita oke. Seperti ini hasilnya. Ya, jadi Anda nggak usah bikin tabel-tabel pembantu. Nah, dengan metode least square otomatis ini, ya gitu. Nah, tadi kan 509 ya intercept-nya, 29,40 X variabelnya. Apakah sama hasilnya dengan yang di buku? Nah, ini tadi ya. 509,91. Ya, 50,991, 29,40. 29,41 dibuletin sama dia. Oke. Nah, ini persamaan yang terbentuk ya. X. Jadi kalau mau nulis tuh begini. Y sama dengan 509,91 plus 29,405 nggak apa-apa. X gitu ya. Nah, ini metode least square. Jadi kita hanya mengambil angka ini saja. Gitu. Ada yang nggak jelas? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Tugasnya nanti saya akan input di ruang Google Classroom, mungkin juga dengan menggunakan Excel. Jadi Excel ini tadi sudah saya sudah saya jelaskan. Kemudian nanti Anda praktekkan menghitung metode least square dengan menggunakan Excel. Ada beberapa nanti contohnya, bukan contoh ya, soal tugasnya untuk hari ini. Bagaimana Pak? Tadi saya nggak ngelihat gitu ya. Kebetulan saya sudah rekam. Nanti saya upload ke YouTube. Jadi Anda bisa ulang-ulang kalau caranya Excel-nya misalkan belum ada data analisisnya ya. Tadi add-ins dulu dan akhirnya kamu munculkan Excel di data analisis. Data analisis. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Kayaknya materi kita hari ini sudah cukup ya tentang bagaimana biaya variabel, biaya fix, dan biaya campuran. Ya, jangan lupa modul dan buku ajarnya dibaca-baca. Mungkin nanti kamu baca duluan, ketemu masalah dari teman-temannya baca duluan, nah, tanyakan sama saya, nggak ngertinya di mana gitu ya. Revika ada pertanyaan? Nasta? Salsa gimana? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke, berarti siap inikan soal ya, mengerjakan soal-soal hitungan ya. Karena memang akuntansi manajemen mau nggak mau banyak soal hitungan. Mas Irawan gimana? Ada pertanyaan? Itu di semua Excel bisa Pak, cara menghitung itu Pak? Bisa. Yang penting tadi ya, add-ins-nya itu kamu aktifkan. Jadi di add-ins-nya itu tadi di file, kemudian options, kemudian add-ins ya, analisis tool fact-nya kamu aktifkan. Nanti ada data analisis khusus statistik. Di semua Excel bisa. Mau yang versi 2013, 2007 ada. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Saya cek dulu ya di sini lengkap, berarti absennya lengkap. Ya, kecuali tadi ALK ya, silakan kerjakan sampai jam 12 malam. Nanti ya 2359 ya baru saya rekap absen. Di sini Clarissa, Gaspar, Laila, Nasta, Nurul, Revika, Salsa, Setia Irawan, dan Tuku Muhammad hadir semua. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan,
ya, saya cukupkan. Tadi mulainya jam berapa? Jam 1 lewat ya. Ini jam berapa ini sekarang? Karena materinya sudah habis juga ya. Harusnya selesai jam berapa Mbak Nasta ini? Halo Mbak Nasta. Setengah jam dari pas mulai, Pak. Tadi kan mulai jam 1:30. Ya, Berarti harusnya selesainya. Kira-kira jam 4. Oke, jam 4 ya. Jadi saya akan mengirimkan tugas-tugas yang harus Anda selesaikan dalam jangka waktu 1 jam ini. Untuk Google Meet saya cukupkan ya, tapi tugasnya nanti saya screenshot, kemudian saya kirim ke Google Classroom. Oke? Jadi jangan kemana-mana, saya tunggu sampai jam 4 untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya minta ya. Ya mungkin kalau nggak selesai nanti absennya aja deh saya diskon. Enggak ya. Sudah hadir, yang penting kamu kerjakan ya. Jangan kemana-mana karena jam selesainya itu harusnya jam 4 kata Nasta. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, makasih, saya keluar ya.